Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas merek dalam Islam pada pertemuan ke-12 kemarin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, langsung saja. Ekuitas merek dalam Islam tentu saja tidak dapat terlepas dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kandungan dan makna yang bisa diterapkan dalam menentukan merek. Berikut saya akan membacakan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih berhubungan dengan ekuitas merek dalam Islam. Yang pertama, Quran Surah Asy-Syura ayat 181-183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aufal kaila wala takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistosil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemasaran, tidak saja dari kesesuaian harga atau pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya atau biaya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur, menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kandungan dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhidu fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kandungan dari ayat ini
dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dan hal-hal yang enak dan menyenangkan bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian nama pada suatu produk, produsen harus memberikan nama-nama yang baik dan mengandung arti yang menunjukkan identitas, kualitas, dan citra dari produk tersebut. Dengan nama yang baik dan simpel yang mudah diingat oleh konsumen, maka produk tersebut akan cepat direspon oleh konsumen. Selanjutnya dalam Quran surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, kekurangan lalu dia memberikan kecukupan, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Kandungan dari ayat ini yaitu berdasarkan ayat di atas, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga ada pada perusahaan Rabbani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kandungannya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas yang mengindikasikan suatu perkara itu baik atau buruk, apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam, maka akan timbul kesan baik. Dan jika seseorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Kemudian, terdapat pula dalam Quran surah Al-Muluk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungan dari ayat ini adalah Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak pada produk dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero defect dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Kemudian, terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri anal arda yarisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Laul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kandungan dari ayat di atas, ayat yang telah saya bacakan tadi, menjelaskan bahwa dengan sifat sunatullah yang objektif, kita dapat memahami siapa saja yang mematuhi sunatullah dengan apapun alasannya akan mendapatkan kesuksesan dalam usahanya. Maka dari itu, setiap karya atau usaha yang tidak sesuai dengan sunatullah pasti tidak akan berhasil dengan baik, karena bukan amal soleh, dan sebuah perusahaan harus mampu menciptakan nilai-nilai syariah pada perusahaannya untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Dan ekuitas merek dalam Islam ini juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dari permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungan dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan selalu berbuat baik. Seorang konsumen muslim yang baik dalam transaksi muamalahnya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas yang menjadi nafas dalam setiap bentuk transaksi bisnisnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.